Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kembali lagi Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi IPS kelas 7 semester genap bab 3, yaitu alat pemenuhan kebutuhan, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Namun sebelumnya, tetap dukung channel Ibu ya. Caranya klik subscribe, like, dan beri komentar yang baik, membangun untuk perbaikan video-video Ibu berikutnya. Terima kasih. Pada materi ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu permasalahan ekonomi dan kebutuhan manusia. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang. Dengan kata lain, gratis. Alat pemenuhan kebutuhan manusia pun bermacam-macam. Kita dapat mengklasifikasikan alat pemenuhan kebutuhan itu sebagai berikut. 1. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Ada dua cara. Yang pertama, barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya, barang ekonomis adalah makanan, pakaian, sepatu, kendaraan. Yang kedua, barang bebas. Barang yang jumlahnya sangat banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Dengan kata lain, gratis. Disediakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Misalnya, sinar matahari, udara, air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungan dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi dua. Yang ke-1, barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang yang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh saja, antara lain nasi bisa digantikan dengan singkong, gula merah bisa digantikan dengan gula putih, komputer bisa digantikan dengan laptop. Yang kedua, barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang manfaatnya atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh saja, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala jika tidak ada gas atau minyak tanah. Aplikasi online tidak akan bisa digunakan apabila tidak ada jaringan listrik atau jaringan internet. 3. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi dua. Antara lain, 1. Barang produksi, disebut juga barang modal, karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu, baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin produksi, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau barang siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Seperti contohnya buku tulis, pulpen, laptop,
HP, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Pembahasan kita berikutnya adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi. Perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Tindakan ekonomi manusia didorong oleh kekuatan yang ada pada diri mereka. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan tersebut disebut motif ekonomi. Dalam tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar dirinya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomis manusia dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Motif ekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan setiap orang dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun. Kegiatan ekonomis manusia harus rasional agar mendapat hasil yang maksimal. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, antara lain sebagai berikut. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif yang paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. 2. Motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhannya, manusia juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, sehingga terus-menerus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Misalnya, bagi pelaku produksi, tindakan ekonomi yang dilakukan harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang terampil, mesin yang efektif. Bagi distributor, berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasaran dengan biaya transportasi yang terjangkau. Dan bagi konsumen, dapat memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dan kualitas yang bagus. Jadi, penerapan prinsip ekonomi sangat penting, apalagi di era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Begitupun distributor harus melakukan penyaluran dengan efektif dan efisien. Sebaiknya distributor menggunakan saluran distribusi yang tepat. Dan seorang konsumen harus dapat memilih barang yang berkualitas dengan kemampuannya. Demikian pelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan motif dan prinsip ekonomi tertentu sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.